Ya Allah, dengan barokahnya saya tiap pagi ngaji ya Allah, sampai ngantuk-ngantuk saya ya Allah di depan Gusti Dewa ya Allah, tolong ya Allah kabulkan doa saya. Bisa diandalkan. Lah santri kok nggak punya andalan kayak gitu? Apa kalau doa sama Allah dengan amal solehnya? Repot toh. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, karena tiap hari saya ngaji, malaikat nyongok bonje ben seminggu sekalian tak bisa. Ya dah, iki angel iki ya, angel wes. Kamu kalau pagi tidur nggak bisa ya. Ya, ada yang diandalkan ya, bil amalis saleh. Wes. Ada yang bidzatis saleh. Apa bidzatis saleh? Dengan menyebut zat yang saleh. Contoh, tadi itu yang saya contohkan di awal tadi itu. Gimana doa yang kamu hafalkan itu? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika. Nabi itu berarti bidzatis saleh. Jadi tawassul ad-du'a bitawassul bidzatis saleh. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah dengan barokah nabimu. Yang disebut dengan bukan amalnya, tapi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, namanya apa? Tawassul bidzatis saleh. Zat siapa? Zat Kiai Hasan, orang-orang yuk Pondok Sidogiri, Pondok Genggong, Pondok Nurul Jadid, Pondok Lirboyo, kita sebut ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah dengan berkahnya ulama Kiai Abdul Karim Lirboyo, orang yang dicintai oleh Allah. Ini orang-orang yang nggak suka dengan tawasul akan ngomong, oh yang bisa dibuat sebut namanya cuman Kanjeng Nabi, kalau selain Nabi nggak bisa. Oh salah. Ini biasanya yang mereka kritik karena doanya wa atawajjahu ilaika binabiyyika. Contohnya pakai Nabi. Nggak ada orang soleh. Loh ada contohnya. Siapa yang pernah melakukan? Ini iling-iling. Ini biasanya kelemahan kita di sini. Apa? Sayyidina Umar itu pernah berdoa ketika musim paceklik. Apa ya paceklik iku Madura nih? Laib ya. Laib gak turun hujan, Sayyidina Umar tuh doa begini. Ini hadis sahih. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah dengan tawasul nabimu fatasqina, tolong kasih hujan kita. Gak titik. Sayyidina Umar gak titik. Diteruskan, wa inna natawassalu ilaika bi aminabiyyina, dengan pamannya Nabi kita. Faskhina, berikanlah hujan kepada kita. Jadi Sayyidina Umar pernah bertawasul tidak hanya kepada Kanjeng Nabi, tapi juga pamannya Kanjeng Nabi. Nabi apa bukan? Bukan. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad gak ada Nabi. Itu menunjukkan tawasul dengan orang soleh juga boleh. Paham gak kamu? Tawasul dengan dzatis soleh juga boleh. Wong Sayyidina Umar mengatakan bi amin nabiyina. Siapa paman yang dimaksud yang dimaksud oleh Sayyidina Umar? Yaitu adalah Abbas. Abbas itu bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu pamannya Kanjeng Nabi, yang beriman kepada Kanjeng Nabi, yang berjuang sama Kanjeng Nabi. Kemudian karena Sayyidina Umar ngefan, Sayyidina Umar itu akhirnya tawasulnya dengan pamannya Kanjeng. Jadi kalau ada orang ngomong hanya boleh tawasul kepada Kanjeng Nabi, lawang Sayyidina Umar pernah tawasul kepada pamannya Kanjeng Nabi. Jadi tidak hanya Kanjeng Nabi, bil Nabi boleh, bil bisaleh boleh, dengan orang soleh juga boleh. Makanya dalam kitab Bughyah itu dikatakan at-tawassul bil anbiya wal auliya, tawasul dengan para nabi dan para wali. Ini dalam kitab Bughyah. Ya, ini Mahdi ini. Ojo medem di. Ya. Wa amat tawasul bil anbiya was salihin, tawasul dengan para nabi dan orang-orang saleh, wal auliya dan para wali, fahuwa amrun mahbub, itu adalah perkara yang baik, sabitun fil ahadis, yang tertera jelas dalam hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Jelas. Oh gak ada musyrik-musyrikan di sini, nggak ada.
doa itu ada tekniknya. Yang diminta tetap Allah. Ya kalau yang diminta bukan Allah, ya bisa dikatakan musyrik. Wong yang diminta Gusti Allah. Yang terakhir, yang tadi apa? Tawasul doa bid tawasul. Yang kedua, tawasul bid doa. Tawasul bid doa itu kita tawasul tapi dengan doanya orang lain. Bukan menganggap Allah itu jauh, bukan. Tapi menganggap diri kita ini rendah, diri kita banyak dosanya, sehingga kita minta kepada orang lain untuk dimintakan. Boleh nggak? Boleh nggak? Musyrik nggak? Contoh gini lah, gampang-gampangannya gini. Ada santri, ya, santri datang sama saya, Ropik datang sama saya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mohon Gus doakan saya agar saya jadi orang sukses. Musyrik nggak? Lah masa kayak gini musyrik rek? Masa kayak gini musyrik? Justru kita dianjurkan untuk minta doanya orang lain. Itu namanya tawassul bid perantara, tapi dengan cara minta doanya orang lain. Mautan au ahyaan, baik dia sudah mati ataupun masih hidup, kamu datang kepada orang yang masih hidup minta, Kiai tolong, saya biasa datang ke guru saya, Assalamualaikum Kiai, ya apa Cong, doakan saya Kiai semoga barokah dunia akhirat. Iya nak, yang doa bukan saya, Kiai saya yang doa, karena saya meyakini Kiai saya lebih dekat dengan Allah. Mosok ngene musyrik. Atau kamu datang ke kuburan, bisa, Kiai saya minta didoakan Kiai jenengan yang di alam kubur, semoga saya ini jadi orang yang sukses. Bukan minta kepada kuburan, minta tolong didoakan. Nanti ada pertanyaan lagi, apa di kuburan itu dengar dengan omongan kita? Lah repot lagi nih pertanyaannya. Orang mati katanya nggak dengar omongannya orang hidup. Lah padahal hadisnya jelas. Ini tak bacakan hadisnya ya. Yo. Ini juga repot lagi nanti. Itu loh yang ngeritik ini loh. Kalau ada orang mati biasanya kita baca apa di atasnya? Apa? Talqin, ya toh? Orang mati ditalqin. Ini kalau orang-orang nggak suka sama talqin ngomong, orang mati kok dibocori pertanyaannya malaikat mungkar nakir, kan pembocoran itu namanya. Ya, bocoran soal. Jadi kalau ono arek SD takon sama saya, Gus, boleh nggak membocorkan soal pertanyaan waktu ujian? Boleh. Orang mati aja dibocori, jawabannya mungkar nakir. Ujiannya mungkar nakir. Lah, ini ada yang ngeritik juga, orang mati nggak dengar ini. Orang mati kamu kasih tahu nggak dengar karena sudah beda alam. Loh, sik dengarkan. Ada hadis sahih berbunyi begini, mamin ahadin yamurru biqabrihi biqabri akhihil mu'min. Kalau ada orang lewat di kuburan saudaranya, temannya yang sama-sama iman. Kamu punya teman iman meninggal dulu, karena ya'rifuhu fid dunya, dan yang meninggal itu kenal sama kamu di dunia, kamu lewat di kuburannya, fayusallimu alaihi, kemudian kamu uluk salam kepada dia. Ada santri sini kok mati, kamu lewat di kuburannya, terus kamu uluk salam, assalamualaikum, uluk salam kepada yang sudah mati. Teman kamu kenal sama kamu di dunia dulu, ngaji duduk bareng kayak gini, teman dekat. Saya punya teman dekat dulu namanya Mustaqim dari Jember. Dia teman dekat saya. Mati tapi dia sudah meninggal. Ini kalau saya datang ke kuburannya, saya uluk salam, assalamualaikum, kata para ulama, illa arafahu, maka dia kenal dengan orang yang uluk salam itu, waradda alaihi salam, dan dia menjawab salamnya. Artinya apa? Artinya tahu dan kenal dan mendengar. Loh, hadisnya sahih. Maka orang yang uluk salam akan dijawab waradda alaihi, dan dia menjawab. Lah sekarang kalau nggak dengar jawab salam apa enggak? Coba kamu ngobrol sama orang yang tengel, orang yang nggak dengar itu loh,
Cara Padurannya apa? Orang kopok ya. Orang kopok, kamu ajak Assalamualaikum, gak denger dia. Coba kamu ketemu dengan mbah-mbah yang tua-tua yang gak tapati denger. Assalamualaikum, meneng tok orangnya. Assalamualaikum, gak denger. Loh mbah, gak denger dah. Ndak tengel. Ya. Ndak denger. Tapi orang yang meninggal denger, bahkan lebih pendengarannya lebih hebat daripada orang yang hidup. Qur'ana alaihi, bahkan apa, suara sandal kita ketika kita pulang dari kuburan mereka dengar. Dari hebatnya pendengarannya orang yang. Nah sekarang kamu datang ke kuburan terus ngomong, Mbah Yai mohon doakan saya kepada Allah. Yang dituju Allah. Kita minta didoakan agar anak cucu saya barokah. Itu juga disebut dengan kata para ulama tawassul bid doa. Apa tawassul berdoa, perantara dengan doanya orang lain. Jadi pada intinya tawasul itu bukan minta kepada selain Allah, tapi mintanya kepada, catatan utamanya itu tawasul itu mintanya kepada. Jadi kalau kamu ditanya orang tawasul itu musyrik, loh musyriknya di mana? Lah kamu minta sama kuburan, ya siapa sih minta sama kuburan? Kita mintanya kepada Allah, meyakini muasirnya Allah, yang mewujudkan Allah, yang mentakdirkan Allah, semuanya Allah. Jadi tawasul itu hanya teknik doa. Jadi nggak bisa dilihat dari segi manapun, tidak akan bisa dikatakan musyrik ya. Wes ini jadi kita kalau memahami tawasul seperti ini nggak salah jalan, nggak salah paham. Mereka yang nggak suka dengan tawasul, yang nggak senang dengan tawasul, akhirnya ngerti oh tawasul itu seperti itu toh. Jadi mereka akhirnya tidak menganggap tawasul itu musyrik. Bahkan kalau dalam kitab apa tadi Bughyatul Mustarsyidin dikatakan amrun mahbub, sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan, sabitun fil ahadis, bahkan di dalam hadis-hadis tertera jelas, tertera sharih. Ini kajian dengan tawasul, semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita. Dan semua orang yang mendengarkan kajian ini bisa lebih paham lagi dengan tawasul, sehingga tidak mengkafirkan, tidak memusyrikkan, tidak menganggap tawasul itu sebagai perkara yang tidak baik. Tawasul adalah amaliyah yang baik, yang ulama-ulama kita bahkan dari para sahabat juga melakukan tawasul. Semoga barokah, semoga manfaat. Al-Fatihah.